Pak, silakan Pak, tadi hasil perbincangan dengan para nasabah Jiwasraya bagaimana kemarin? Jadi kami melakukan evaluasi selama setahun ini, ya kan, mengenai perkembangan nasabah Jiwasraya. Setelah pemerintah membuat pengumuman bahwa nasabah yang ikut strukturisasi mau diminta konfirmasi lah, Ya. dan tentu kami sudah anggap itu sudah sebagian maunya pemerintah sudah dijalankan. Tapi bagaimanapun juga pemerintah harus menghargai sikap daripada nasabah yang menolak. Disitulah terjadinya demokrasi dalam ekonomi, ya kan, masyarakat bisa membuat pilihan, ya. Dan itu harus dihargai oleh pemerintah karena ya, pilihan itu adalah pilihan demokratis, kan, sesuai juga dengan apa yang direkomendasikan BPK dan janji Menteri Keuangan sebagai pemegang saham Jiwasraya, ya kan, dan janji Menteri Keuangan ingin menyelesaikan, kemudian minta perlindungan hukum kepada Menko Polhukam kepada pihak-pihak nasabah yang melakukan gugatan dan masih berproses di pengadilan, maupun yang tidak melakukan tuntutan hingga begitu. Jadi harus minta dilindungilah nasabah-nasabah tersebut. Jadi itulah salah satu tuntutan pesan atau keterangan pers nasabah kepada tahun akhir 2021 menyongsong 2022. Nah, semua ini adalah termasuk juga untuk menjaga kepercayaan kewibawaan negara, untuk menyelesaikan gagal bayar Jiwasraya yang sampai uang nasabah dipotong dengan tanpa bisa berbuat banyak karena telah mengabaikan perjanjian dan peraturan yang berlaku. Jadi harapan ini disampaikan oleh nasabah kepada pemerintah agar bisa diperhatikan lah. Jangan sampai masalah nasabah ini berlarut-larut. Itulah tadi bunyi daripada tadi Pak, ya. Pernyataan pers dari para nasabah Jiwasraya. Rencananya kapan itu menyerahkan perlindungan hukum kepada Menko Polhukam, Pak, ya? Ya secepatnya lah. Cepatnya Pak, ya. Nanti awal Januari ini kita akan urus lah. Oh, Januari, ya. Bisa audensi kepada Menko Polhukam. Iya. Awal Januari, Pak, ya. Karena alangkah janggalnya negara hukum tapi pejabat pemerintah malah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu keterangan pers waktu serah terima polis dari Jiwasraya ke Kilai, Menteri Erick Thohir mengatakan bahwa dia minta maaf, ya kan, karena telah memotong uang nasabah sebesar
40%. 40%. Mendiskon istilahnya. Malu bilang dipotong, memotong. Ya kan? Nah ini sebetulnya ini adalah perbuatan salah yang telah diakui terus terang, yang sebetulnya nggak boleh terjadi di negara hukum. Ya, 40% jadi Pak ya. 40%. Hitungan. Skemanya gimana Pak? Mohon dijelaskan lagi Pak. Skemanya satu, jadi gini, satu opsi A adalah diangsur 15 tahun, Iya. dicicil tanpa diberikan manfaat. Iya. Skema B dipotong pokoknya 29%, sisanya diangsur 5 tahun. Mantap. Opsi C adalah dipotong 31%, dicicil 5 tahun. Mantap. Ya, tanpa diberi manfaat, Iya. sehingga total yang kena potong itu menjadi 40%. Totalnya 40%. Ya kan? Nah sekarang uang yang 40% itu untuk kemana itu? Iya. Dikemanakan? Siapa yang ambil yang 40% potongan itu? Ya kan? Padahal manfaat polis itu dimutasikan, tidak boleh dipotong. Iya. Ketentuan POJK. Ya kan? Udah ada aturannya Pak ya. Udah ada aturan. Dalam OJK. Jadi OJK juga membuat peraturan, tapi yang melanggar dia sendiri. Iya. Semua kan atas izin dari OJK. Nggak bisa Jiwasraya itu berbuat kalau tidak minta izin persetujuan. Iya. Inilah ironisnya. Oke Pak. Harapan ke depan Pak di tahun 2022 aja Pak. Harapan kami ke depan adalah berjuang untuk jangan ada dirugikan nasabah Rp1 pun, dipotong Rp1 pun tidak. Kalau sudah terlanjur membuat pernyataan bersedia dipotong, saat ini dipotong, tapi uang pemotongan itu adalah dikompensasi sebagai saham IFG, misal dipotong 30%. Iya. Kami harapkan pemerintah 30% itu dijadikan saham Iya. nasabah di IFG Life. Iya Pak ya. Jadi hari ini dipotong sampai di IFG menjadi saham. Untuk saham gitu Pak ya. Karena IFG Life itu perusahaan bukan Persero lagi, Iya. PT biasa. Itu biasa Pak. Jadi nasabah sebagai swasta bisa masuk, Iya. kecuali Persero nggak bisa. Nggak bisa Pak. Itu ketentuan. Iya. Masuk dalam pemilikan saham PT. Harapannya Pak ya, semoga Harapannya terwujud Pak ya kan. Baik. Terus yang punya vonis apa yang vonis sudah diterima secara inkrah, dimenangkan, segera dibayarkan. Iya. Karena kalau digantung-gantung terus membuat image negara ini tidak sehat, citranya jadi malu, Iya. jelek di mata dunia, ya kan? Tidak ada perjanjian itu yang dirubah secara sepihak. Itu sudah melanggar hukum. Sesuai dengan pendapat daripada Menko Polhukam Iya. Pak Mahfud, bahwa perjanjian adalah undang-undang, hanya bisa dirubah oleh undang-undang, tidak oleh siapapun juga. Oke. Mantap Pak. Terima kasih Pak. Ya.